Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuna Marijan Niab, NIM 233381402 dari Prodi TRP. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan organisasi dengan manajemen. Hubungan organisasi dengan manajemen. Dalam organisasi, manajemen berarti juga proses mengatur segala hal dalam organisasi. Manajemen menurut Robin memiliki beberapa fungsi yang harus dilakukan dalam mengelola organisasi. Yang pertama, perencanaan. Fungsi perencanaan meliputi menentukan tujuan organisasi, menetapkan suatu strategi keseluruhan untuk mencapai tujuan, dan mengembangkan suatu hierarki rencana yang menyeluruh untuk memadukan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan. Yang kedua, pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian merupakan tanggung jawab dalam perencanaan struktur organisasi. Fungsi ini mencakup penetapan tugas-tugas, apa yang harus dilakukan, siapa yang harus melakukan, dan bagaimana tugas-tugas itu dikelompokkan. Yang ketiga, kepemimpinan. Mengarah dan mengkoordinasi mereka dan memecahkan konflik antara anggota mereka itu sedang melaksanakan kepemimpinan. Yang keempat, pengendalian. Untuk memastikan bahwa semua urusan berjalan seperti seharusnya, manajemen harus memantau kinerja organisasi. Kinerja yang sebenarnya harus dibandingkan dengan tujuan-tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Dari pendapat ahli di atas, dapat saya mengambil kesimpulan di mana hubungan manajemen dan organisasi saling terkait antara satu sama lain dan juga memberi peranan dalam keterbatasan, yaitu sebuah organisasi telah kita ketahui adalah tempat atau wadah beberapa orang yang memiliki struktur landasan formal yang memiliki visi misi yang sama untuk mencapai keberhasilan dengan menggunakan manajemen yang akan mengatur segala bentuk struktur aturan-aturan ini setiap pekerjaan yang dilakukan tiap-tiap individu. Yang berikut, organisasi. Yang dimaksud dengan organisasi dapat diartikan sebagai dua atau lebih orang yang berada di dalam satu wadah yang sama dan memiliki satu tujuan. Tujuan tersebut nantinya akan dicapai bersama dengan anggota dari organisasi tersebut melalui kerjasama dari pihak yang bersangkutan. Perlu pula diketahui bahwa di dalam organisasi dapat ditemukan berbagai ilmu. Ilmu yang dimaksud tersebut adalah ilmu yang tidak bisa dapat kita di tempat umum seperti bangku sekolah, dan setiap organisasi juga tentunya memiliki susunan atau struktur yang dimulai dari jabatan seseorang ketua organisasi. Kemudian akan diikuti dengan wakil, sekretaris, bendahara, dan berbagai bidang lainnya sesuai dengan kebutuhan dari organisasi tersebut. Yang berikut, manfaat dari organisasi. Setelah mengetahui pengertian organisasi yang dipaparkan di atas, maka selanjutnya ada manfaat dari organisasi tersebut. Karena setiap hal tentu memiliki manfaat yang akan diberikan, di mana manfaat tersebut pada dasarnya memiliki dampak yang bersifat positif sehingga tidak merugikan. Berikut ini merupakan paparan mengenai manfaat dari organisasi. Yang pertama, meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi. Komunikasi merupakan suatu hal yang harus dilakukan dengan cara yang sopan, apalagi jika berbicara di depan umum. Yang kedua, dapat mencapai tujuan seperti yang dibahas mengenai pengertian organisasi yang menjadi tentunya memiliki tujuan yang akan dicapai. Yang ketiga, menjadi motivasi dalam
membangkitkan jiwa pemimpin dalam organisasi. Tentu setiap anggota akan bersaing untuk menjadi seorang ketua atau pemimpin dari organisasi tersebut. Yang keempat, mampu memecahkan masalah yang ada. Masalah dalam setiap organisasi memang biasanya terjadi dalam waktu yang tidak ditentukan. Yang kelima, memperluas wawasan yang dimiliki. Wawasan merupakan sebuah pengetahuan yang didapat dari mana saja dan kapanpun. Yang keenam, memperluas pergaulan dan mengatur waktu dalam organisasi memang terbagi dari beberapa orang yang berasal dari berbagai kalangan yang berbeda. Yang ketujuh, memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Manfaat lainnya adalah setiap anggota organisasi memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, di mana tanggung jawab yang dimaksud adalah bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi amanah. Yang kedelapan, memiliki mental yang kuat. Menghadapi tekanan mental yang kuat memang harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum masuk atau bergabung dalam sebuah organisasi. Fungsi yang didapatkan dalam berorganisasi selain pengertian organisasi dan manfaat dari organisasi tersebut, ada pula fungsi organisasi yang harus diketahui. Sama halnya dengan manfaat organisasi, fungsi organisasi juga memiliki dampak yang bersifat positif bagi para pelakunya. Berikut ini merupakan paparan mengenai fungsi yang didapatkan dalam berorganisasi. Yang pertama, memberikan